perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sedangkan mereka masih berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka bila mereka meninggalkan salat dikala mereka berumur 10 tahun. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa ashhadu an la ilaha illallah wal wahidul hakim, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'da. Wa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Pada hari yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita kembali usaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Zat yang telah menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, dan yang menentukan nasib kita dan nasib seluruh makhluk, dengan keyakinan yang benar bahwa tidak ada keberuntungan yang lebih besar, tidak ada kesuksesan yang lebih besar, tidak ada kemuliaan yang lebih agung melebihi bila mana seorang hamba baik hubungannya dengan Zat yang telah menciptakannya, dan tidak ada kerugian yang lebih besar, tidak ada kegagalan yang lebih besar, dan tidak ada kehinaan yang lebih rendah melebihi bila mana seorang hamba tidak baik hubungannya dengan Zat yang telah menciptakannya. Kita ini hamba Allah, seluruh makhluk milik Allah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita dalam satu perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang sebetulnya kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merenung, maka tidak bisa membuat kita tertawa, akan membuat kita tidak bisa berleha-leha santai-santai, karena perjalanan yang sedang kita hadapi, kita belum tahu apakah kita akan selamat dalam perjalanan ini atau tidak. Begitu juga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, yang menyebabkan kita berkorban yang begitu serius untuk mereka, kita juga belum tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Perjalanan kita di dunia ini begitu singkat. Selepas itu, maka sisa-sisa kehidupan yang sebenar-benarnya adalah setelah kehidupan dunia ini. Di dunia ini ada orang di antara kita diberi kesempatan 60 tahun, 70 tahun, kurang atau lebih. Setelah itu kita akan kembali ke akhirat. Maka apa saja yang pernah kita usahakan dalam hidup kita di dunia ini, harta, kekuasaan, keluarga, persahabatan, maka bila hari kematian tiba kepada kita, maka semua akan kita tinggalkan. Kita akan
akan berpisah dengan orang-orang kita cintai, orang-orang kita sayangi. Akan berpisah dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang senantiasa membela kita. Begitu juga hadirin, bila mana dalam kehidupan dunia ini kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka itu pun akan terputus. Dengan kematian, semua kenikmatan, semua keindahan dunia ini akan hilang, akan sirna. Sebaliknya, bila mana seorang hamba menghadapi pahitnya kehidupan di dunia ini, hidup di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, sakit-sakitan, itu pun juga akan berakhir dengan datangnya kematian. Namun hadirin rahimakumullah, yang mesti menjadi bahan renungan kita, yang mesti kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini, itu kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Akhirnya adalah surga atau neraka. Surga adalah tempat seluruh kenikmatan, tempat seluruh keindahan. Neraka adalah tempat seluruh penderitaan, seluruh kesengsaraan dan kehinaan. Dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, maka tidaklah lari dari dua tempat ini. Orang-orang yang bernasib baik akan masuk surga. Orang-orang yang bernasib buruk, bernasib celaka, maka akan masuk neraka. Inilah hadirin rahimakumullah yang menjadi kekhawatiran kita, karena kita belum tahu apakah kita, apakah keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi akan selamat atau tidak. Akankah kita masuk ke dalam surga atau tidak? Dan kehidupan akhirat, ketika seorang hamba selamat daripada neraka lalu masuk ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh orang tersebut betul-betul beruntung, sungguh betul-betul sukses, sungguh betul-betul berjaya. Adapun kesuksesan yang mungkin dapat kita raih dalam kehidupan dunia, itu bukanlah kesuksesan yang sebenarnya. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia ini, kesuksesan dunia ini, kemuliaan dunia ini, illa mata'ul ghurur, kecuali kenikmatan yang tidak seberapa, kesenangan yang tidak seberapa, kebahagiaan yang tidak seberapa, kemuliaan yang tidak seberapa, lalu kenikmatan yang sedikit itu pun menipu. Artinya hadirin, tidak bisa kita miliki. Maka untuk menghadapi perjalanan hidup ini, maka kita perlu satu usaha, kita perlu bekal. Kalau untuk perbekalan dunia ini kita semua sudah paham. Baik orang yang sekolah, orang yang tidak sekolah juga paham. Kalau kita lapar kita akan paham. Kalau kita haus kita akan paham. Kalau kita nggak punya pakaian, nggak punya kendaraan, nggak punya tempat tinggal, kita akan paham. Sehingga tanpa disuruh pun kita akan bergerak, kita akan berusaha. Kenapa hadirin? Karena kehidupan dunia ini ada di depan mata kita. Kita saksikan. Sedangkan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah sebagai kehidupan yang sebenarnya hari ini belum nampak, belum kelihatan di depan mata kita. Cerita kubur masih dalam cerita mahsyar yang satu hari bagaikan 50.000 tahun di dunia ini juga baru sekedar cerita. Mizan ketika amal kita ditimbang masih dalam cerita. Ada siratal mustaqim, satu jembatan yang begitu kecil, yang begitu panjang, yang terbentang di atas permukaan jahanam.
yang diceritakan di dalam riwayat panjangnya 1500 tahun perjalanan, dalam satu riwayat 3000 tahun perjalanan, itu pun masih dalam cerita. Tapi hadirin rahimakumullah, itulah iman, itulah yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin, percaya dengan berita-berita gaib, berita yang belum nampak di depan mata, itulah ujian iman. Dan keadaan ini akan berbalik. Dunia yang hari ini nyata, akhirat yang sekarang dalam cerita. Ketika kematian tiba maka akan berubah. Dunia tinggal cerita. Ada cerita dulu fulan pernah jadi camat, fulan pernah jadi bupati, pernah jadi anggota dewan, fulan pernah jadi orang kaya. Maka ketika kematian tiba tinggal cerita. Akhirat yang ketika masa hidupnya masih dalam cerita, maka pada waktu itu menjadi nyata. Alam kubur menjadi nyata, mahsyar menjadi nyata, mizan menjadi nyata, siratal mustaqim menjadi nyata, surga atau neraka menjadi nyata. Maka inilah hadirin rahimakumullah, kalau kita mau merenung, maka kita tidak akan bisa tertawa. Kita akan sibuk memikirkan nasib kita, akan sibuk memikirkan nasib orang-orang kita cintai. Nah hadirin rahimakumullah, maka kita perlu bekal. Allah katakan bekalnya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah perbekalan, buatlah persiapan, dan sebaik-baik persiapan, sebaik-baik perbekalan adalah takwa, yaitu mengamalkan agama. Hari ini kita mengamalkan agama, hari ini kita beriman, hari ini jadi orang-orang Islam, hari ini kita sholat, hari ini kita puasa, hari ini kita zakat, kita sedekah, kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita mengamalkan isi Al-Quran, mendakwakan isi Al-Quran, kita zikir, kita doa, kita istighfar, kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita buat kebaikan demi kebaikan. Hari ini kita belum bisa merasakan kemanfaatan, belum bisa memahami nilai yang sebenar-benarnya. Tetapi hadirin, ketika berakhirnya kehidupan kita di dunia ini, semua kita akan paham dengan sebenar-benarnya. Tidak ada lagi yang tertutupi, semua akan tampak jelas di depan mata kita. Itulah sebabnya Allah bercerita di dalam Al-Quran. Ketika kematian datang kepada seorang hamba, maka hamba itu akan merengek-rengek kepada Allah, akan meraung-raung, akan berteriak-teriak, akan bermohon-mohon kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhanku, andaikan Engkau mengakhirkan, menempuh ajalku, mengakhirkan waktu kematianku, fa'asaddaqu, aku akan sedekah. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Kapan kesadaran ini hadirin? Ketika kita telah membelakangi kehidupan dunia ini, ketika akhirat sudah di depan mata kita. Tapi apakah penyesalan itu masih ada nilainya? Sudah tidak ada nilainya. Ketika kita di akhirat, kita akan paham dengan sebenar-benarnya nilainya kita mengamalkan agama. Ketika kita sholat, sehingga baginda Nabi pernah lewat di satu kubur bersama sahabat. Kemudian Nabi bertanya, ini kuburnya siapa? Maka sahabat menjawab, ini adalah kuburnya fulan. Maka baginda Nabi mengatakan, rakaatani ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. 2 rakaat sholat lebih berharga, 2 rakaat sholat lebih bernilai, 2 rakaat sholat lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada seluruh kekayaan kalian, daripada seluruh kekuasaan kalian. Hadirin rahimakumullah, tidak jarang kita meninggalkan sholat, melalaikan amal-amal agama yang lain, perintah-perintah Allah yang lain. Itu disebabkan karena sibuknya kita mencari dunia, mengumpulkan harta, memperjuangkan kekuasaan. Tapi ternyata ketika kita sudah sampai di kubur, semua sudah tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah amal ibadah kita, sholat kita. Di akhirat nanti kita akan paham manfaat membaca Al-Quran. Sekarang kita belum paham, sehingga kita tidak mau membaca Al-Quran. Bahkan yang lebih menyedihkan, sampai mati kadang-kadang kita tidak bisa membaca Al-Quran.
Sebetulnya baginda Nabi sudah berpesan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti dia akan datang di hadapan Allah untuk memohon pertolongan, meminta syafaat yang akan diberikan kepada pembacanya. Terlebih kalau kita bisa hafal Al-Quran, bisa mengamalkan isi Al-Quran. Hadirin, tapi kapan kita akan paham dengan sebenar-benarnya? Nanti kalau kita sudah di akhirat. Tapi kalau kepahaman itu datang ketika kita sudah di akhirat, apakah masih ada gunanya? Sudah tidak ada gunanya. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Laisa yatasaru ahlul jannah illa ala sa'atin min rabbihim wa lam yadhkurullah ta'ala fiha. Orang-orang yang hendak masuk surga, ini akan masuk surga. Mereka menyesal gara-gara ada waktu yang mereka lalui di dunia tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Akan masuk surga masih menyesal. Bagaimana kalau tidak masuk surga? Sehebat apa penyesalan itu? Maka ada orang diceritakan di padang mahsyar itu menangis berjuta-juta tahun, sehingga malaikat ini mengatakan, alangkah indahnya seumpama tangisan ini dulu di dunia, tapi ini di akhirat sudah tidak ada nilainya. Hari ini kita menangis, menyesali kurangnya amal kita, menyesali banyaknya pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu kita bertaubat, maka tetesan-tetesan air mata yang keluar dari mata kita akan ada nilainya, sehingga akan mampu memadamkan panasnya jahannam. Tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsira. Keberuntungan nanti di akhirat bagi orang-orang yang menjumpai catatan amalnya, kemudian ditemukan banyak istighfar, banyak taubat. Maka hadirin rahimakumullah, apapun kesibukan kita di dunia ini dengan aktivitas berbagai macam bentuk kesibukan, janganlah semua itu membuat kita lalai. Janganlah semua itu membuat kita lupa dengan perintah-perintah Allah, lupa dengan kewajiban kita, lupa memikirkan akhirat kita, lupa mempersiapkan akhirat kita, lupa memikirkan akhiratnya anak-anak kita, lupa memikirkan akhiratnya istri kita, sehingga ketika nanti kematian tiba kita akan menyesal. Ketika di akhirat, ketika kita tidak dipertemukan dengan mereka, maka kita akan menyesal. Tidak ada alasan bagi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, alasan apapun nantinya yang kita ajukan di hadapan Allah. Maka selagi itu bukan alasan yang sesuai dengan syariatnya baginda Nabi, maka tidak akan ada manfaatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, mesti kita buat persiapan yang sungguh-sungguh. Kematian seseorang dengan penuh persiapan, dengan kematian yang datang kepada seseorang tanpa persiapan, maka nanti akan berbeda. Orang yang meninggal dunia dengan penuh persiapan, maka orang-orang di sekitarnya menangis, tetapi dia tersenyum-senyum, bergembira. Di dalam hadis-hadis, sebelum roh kita dicabut oleh malaikat Israel, maka Allah telah perlihatkan tempat kita. Penduduk surga maka akan diperlihatkan tempatnya di surga, ahli neraka maka akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka orang-orang yang meninggal dunia yang sebelumnya buat persiapan sebelum mati dengan amal-amal kebaikan, maka orang-orang di sekitarnya menangis, maka dia akan tersenyum, dia akan tertawa karena melihat keadaan yang begitu baik, yang begitu menjanjikan. Kemudian pada waktu itu para malaikat datang berkunjung. Allah takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Maka orang-orang menangis, dia akan tersenyum. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Para malaikat akan memberikan kabar gembira, kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan di surga. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta semua akan diberikan oleh Allah. Di mana mungkin di dunia kita ingin itu, minta ini, minta itu, tapi sampai kematian pun datang, keinginan itu hanya tersimpan di dada kita, belum tertunaikan.
Tapi kalau kita mau sabar, istiqomah tidak mengamalkan agama, maka nanti janji-janji itu akan dinyatakan, akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Hari ini di antara penyebabnya mengapa berat bagi kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Di antara sebabnya adalah karena dari kecil kita, dari usia dini, sedikitnya perbekalan yang diberikan kepada kita mengenai pemahaman agama, mengenai ilmu agama. Mungkin kita juga belajar, ada yang belajar di SD, bahkan sebelum SD masuk PAUD, masuk TK, kemudian pergi ke SMP, pergi ke SMA, pergi ke perguruan tinggi 4 tahun, 5 tahun, belum cukup juga setelah S1 ambil S2 tambah pendidikan 2 tahun lagi. Tapi adakah kita belajar agama? Hadirin rahimakumullah. Maka tidak mustahil keadaan yang seperti ini. Walaupun kita punya titel, punya pendidikan yang tinggi, tapi berat mengamalkan agama. Maka baginda Nabi berpesan kepada kita, "Alimu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkanlah anak-anak kalian 3 perkara. Pertama adalah hubbi nabiikum, cinta baginda Nabi. Kenapa pertama cinta baginda Nabi? Karena agama ini datang melalui baginda Nabi. Dan kita diperintahkan untuk ikut baginda Nabi. Dan ini tidak mungkin kita mampu mengikuti baginda Nabi, mencintai baginda Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, mencontoh kehidupan baginda Nabi kalau kita tidak cinta kepada baginda Nabi. Kapan kita mau berkorban, mau taat kepada baginda Nabi? Ketika kita cinta kepada baginda Nabi. Maka pesan pertama baginda Nabi, bila mana kita mengikuti beliau, maka janji Allah adalah surga. Bila kita cinta baginda Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah. Wa hubbi ahli baitihi. Kemudian mencintai keluarga baginda Nabi, zuriat baginda Nabi, keturunan baginda Nabi. Karena agama yang telah sampai kepada kita dan kepada seluruh manusia, ini tidak terlepas juga daripada jasa-jasanya keluarga baginda Nabi yang penuh dengan pengorbanan. Begitu juga sahabat-sahabat baginda Nabi. Maka baginda Nabi perintahkan kita untuk mencintai ahlul bait, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh orang-orang soleh. Wa qiraatil Quran, dan cinta membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, maka ini akan tumbuh kecintaan ini bila mana kita memahami manfaat daripada semua amal ini. Kemudian hadirin, baginda Nabi juga berpesan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Hadirin rahimakumullah, pada usia sebanyak itu umumnya anak-anak kita belum balik, sehingga mereka belum mukallaf, belum dibebankan kewajiban-kewajiban syariat. Tetapi kenapa baginda Nabi memerintahkan orang tua, sehingga para ulama memberikan fatwa bagi orang tua wajib menyuruh anaknya untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun, dan memukul mereka kalau mereka tidak mau sholat ketika anak-anaknya sudah umur 10 tahun. Sehingga orang tua yang tidak melaksanakan pesannya baginda Nabi ini akan dihukumi berdosa. Hadirin rahimakumullah, di antara hikmahnya adalah harapannya ketika dari kecil sudah biasa dengan kebaikan-kebaikan, sudah biasa sholat, sudah biasa makmurkan masjid, sudah biasa puasa, sudah biasa berbuat baik, maka nanti ketika masa balik mereka tiba, maka mereka akan mudah, akan ringan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah, akan ringan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita kembali memperbaiki niat kita. Bagaimana sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita betul-betul kita gunakan untuk memikirkan akhirat kita, untuk memikirkan akhirat keluarga kita. Dan bahkan kita sebagai umat Nabi tidak hanya memikirkan keluarga kita saja, karena seluruh umatnya baginda Nabi itu adalah keluarga kita. Maka kita punya perhatian juga yang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana setiap hamba-hamba Allah dapat mentaati perintah-perintah Allah. Setiap hamba-hamba Allah dapat menjauhi seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan selamat, keluarga kita akan selamat, umat ini akan selamat, dan baginda Nabi akan senang. Beliau akan gembira ketika melihat umat ini mengamalkan agama. Ketika melihat umat ini nanti di akhirat selamat. Maka bagaimana senangnya baginda Nabi kepada orang yang mau memikirkan orang lain, yang mau mengajak orang lain, yang mau mengingatkan orang lain kepada perintah-perintah Allah, kepada amalan-amalan agama.
Maka diharapkan dengan mengikuti kehidupan baginda Nabi, mengikuti amalan baginda Nabi, meneruskan perjuangan baginda Nabi, nanti di akhirat kita akan dikenali oleh baginda Nabi, kemudian akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap nanti Allah akan kumpulkan kita bersama baginda Nabi, bersama keluarga beliau, bersama para nabi, para rasul, bersama para sahabat, bersama orang-orang soleh. Bila mana mereka mendapatkan anugerah daripada Allah, maka tentu saja kita pun akan mendapatkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril